الذي جعل عيد الفطر من رحمة الله ومن شعائر الله والحمد لله الذي أمرنا بإصلاح معيشتنا لنيل السعادة والرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wa litukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma arba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Rawahul Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri di Masjid Darul Muallimin Pondok Kacang Timur, yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semuanya bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini tanggal 1 Syawal 1436 Hijriah, umat Islam di seluruh dunia merayakan, melafalkan takbir tahmid semenjak dari maghrib, dari kemarin malam melafalkan takbir dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salah satu bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Sebab ternyata Allah masih memberikan kepada kita usia panjang, yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ternyata tak lain tak bukan, Allah memberikan kita panjang usia. Alhamdulillah, sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita bisa sholat tarawih, bisa baca Quran, bisa bersedekah,
menunaikan zakat fitrah, salah satu bentuk wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada pelajaran saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Pelajarannya adalah makanan jangankan yang haram, yang halal pun di bulan Ramadan saat kita berpuasa menjadi haram. Tidak boleh kita memakannya kecuali setelah masuk maghrib, yaitu kita berbuka puasa. Pelajaran bersyukur bagi kita saat kita berbuka puasa, nikmat rasanya. Apa sebabnya? Karena kita tidak makan lapar, tidak minum haus. Saat kita lapar tidak makan, saat kita haus tidak minum, saat kita berbuka puasa terasa nikmat syukur atas nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun cuman baru air seteguk, air belum sampai 1 gelas kita minum, kita ucapkan alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita bisa makan, alhamdulillah. Kita bayangkan hadirin, saudara kita banyak yang gak punya uang, gak bisa makan, gak bisa minum, gak punya saudara, gak bisa beli baju baru. Tapi alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita bisa berlebaran, bisa makan, bisa minum. Bayangkan ada, kalau kita lihat di tayangan televisi, di tayangan YouTube, atau bahkan banyak foto-foto, ada di antara anak-anak Indonesia, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa minum, bahkan berhari-hari untuk makan pun dia tidak bisa beli ke warung, ke toko makanan yang dia inginkan. Dia bisa makan yaitu dari sisa-sisa dari tong sampah. Bahkan bukan hanya tong sampah, yang sangat memedihkan, dia makan dari sisa-sisa makanan. Boleh jadi bekas binatang yang lain makan, dia makan. Tapi ingat, alhamdulillah, kita tidak makan, kita tidak minum, cuman dari subuh sampai maghrib saja. Itu berasa tidak makan, tidak minum. Harapannya setelah Ramadan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan rezeki kepada kita, baik banyak maupun sedikit. Kalau banyak kita bersyukur, sedikit pun kita senantiasa bersyukur. Allah menegaskan wa qalilun min ibadiyas syakur. Kebanyakan manusia, kebanyakan umat Islam saat mendapatkan rezeki, sedikit mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata saat kita berpuasa ada pelajaran juga, bukan hanya di Ramadan saja, tapi setelah Ramadan, di bulan Syawal, amal ibadah, latihan di bulan Ramadan kita bisa teruskan. Ada ulama yang menyatakan dalam maqalah, la takun ramadaniyan wa kun mu'minan. Jangan kita menjadi orang yang melakukan amal kebaikan hanya di bulan Ramadan saja. Harapannya di bulan lain ditingkatkan. Bulan Syawal itu bermakna peningkatan amal kebaikan kita. Kita bersedekah, jangan hanya di bulan Ramadan saja kita tingkatkan. Bukankah tujuan kita berpuasa yang Allah telah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183? Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kalian, ternyata lebih baik
Kalau kita tahu bahkan ayat yang sebelumnya, kalau ini ayat 184, ayat yang sebelumnya 183, Allah telah tegaskan tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membahas tentang bertakwa, ternyata ada renungan yang baik buat kita semuanya. Allah menegaskan orang yang berpuasa lebih baik bagi kita kalau kita tahu yang Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah tersebut ayat 184. Ternyata orang Barat, orang Eropa meneliti apa benar bahwa umat Islam ketika beribadah, sholat, apa benar apabila mereka berpuasa mereka menjadi sehat, menjadi baik buat organ tubuhnya. Ternyata penelitian yang dilakukan oleh profesor-profesor luar negeri, mereka menyimpulkan bukan hanya puasa sehat buat organ tubuh manusia, tapi puasa bisa menyebabkan panjang usia. Sumu tasihku, berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Kalau kita renungkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya motor baru, kita punya mobil baru, maka kalau kita mengikuti peraturan dari dealer yang membuat itu mobil, yang membuat itu motor, maka ada aturan yang namanya servis berkala. Kalau kita mengikuti petunjuk yang membuat mobil, yang membuat motor, insya Allah motor kita, mobil kita bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun akan awet. Apa sebabnya? Mengikuti petunjuk yang menciptakan mesin itu. Tapi kalau kita tidak mengikuti yang menciptakan mesin, kita baru beli mobil tapi bertahun-tahun tidak servis berkala, maka bukankah menyebabkan punya kita, mobil kita, motor kita akan menjadi rusak? Demikian halnya dengan organ tubuh itu yang menciptakan manusia, mesin tahu kapan akan rusak, kapan haus. Demikian halnya dengan organ tubuh manusia yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Allah, jadi Allah tahu ternyata perut butuh istirahat. Kalau kita renungkan, mesin mobil, mesin motor tidak pernah diistirahatkan, tidak pernah dimatikan, terus berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun nyala terus, bukankah akan cepat rusak? Bahkan penelitian orang Barat, ternyata penyebab penyakit kebanyakan adalah di perut. Bahkan ada testimoni, ada orang yang penyakit asam urat, dia bahkan memiliki penyakit asam lambung yang tinggi. Ternyata saran dari salah seorang dokter, waktu itu dia menyatakan, dokter yang non muslim, ternyata suruh puasa. Ternyata testimoni salah satu jamaah saat waktu menyampaikan, dia menyatakan 15 tahun dia berobat ke rumah sakit, berjuta-juta dia keluarkan, ternyata obatnya disuruh puasa. Alhamdulillah sampai sekarang menjadi sehat. Sumu tasih, berpuasa kalian, pasti kalian akan sehat. Bahkan orang Barat melakukan uji coba terhadap kelompok tikus. Tikus yang pertama seperti biasa tidak dipuasakan. Yang satu tikus kelompok berikutnya dipuasakan, tidak makan, tidak minum beberapa jam dalam perharinya. Apa hasilnya? Kesimpulan penelitian tersebut, penelitiannya luar biasa. Tikus yang tidak dipuasakan seperti biasa makan dan minum, ternyata rata-rata matinya 2,5 tahun. Tapi angka yang mencengangkan, tikus yang dipuasakan beberapa jam itu usianya di atas 4 tahun sampai 7 tahun. Bukankah menjelaskan orang Barat, orang yang berpuasa pasti akan sehat?
Berpuasa jangan hanya di bulan Ramadan saja. Bukankah Rasul menganjurkan kepada kita untuk berpuasa baik Senin, Kamis, puasa Syawal? Bukankah Rasul menyatakan dalam sabdanya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh ditambah 6 hari di bulan Syawal, silakan dari mulai tanggal 2, kalau 6 hari boleh jadi sampai tanggal 7, lebih afdal. Tapi ulama ada juga yang menjelaskan, boleh jadi kita puasa sesuai dengan keinginan kita, mau Senin, Kamis, tapi hitungan dalam bulan Syawal ada 6 hari. Terserah, yang jelas kita melaksanakannya. Rasul menjelaskan seperti halnya kita puasa sebulan penuh. Man soma Ramadana summa atba'u sittan min Syawal kana kasyami dahri. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, Rasul menjelaskan seperti puasa 1 tahun lamanya. Bukankah Allah telah menegaskan dalam surah Al-An'am ayat 160, Allah menegaskan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Orang yang melakukan amal kebaikan maka dia akan lebih cenderung mendapatkan ganjaran pahala 10 kali lipat. Kalau kita berpuasa 1 bulan penuh, umpamanya 30 hari, 30 dikali 10, bukankah jumlahnya menjadi 300 hari? 6 hari kita puasa sunnah di bulan Syawal, ditambah 6 dikali 10, 60, bukankah ditambah 60 ditambah 300 menjadi 360 tahun. Yang Masya Allah, Ramadan sudah kita ditinggalkan oleh Ramadan. Rasul sampai sedih, sampai Rasul bersabda, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau kulluha sanah Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, mereka pasti pengen semuanya bulan dalam bulan Islam adalah bulan Ramadan. Karena Masya Allah, dalam bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang namanya Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita renungkan hadirin, 1000 bulan, kalau dalam 1 tahun 12 bulan, berarti kurang lebih 1000 dibagi 12, usia kita kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada usia kita 83 tahun, kurang lebih 4 bulan. Masya Allah. Makanya mumpung masih Allah berikan usia kita panjang, kita diingatkan, alhamdulillah Indonesia walaupun cuacanya agak panas, tapi tidak sepanas seperti saudara-saudara kita yang di Pakistan, yang di India, yang sampai derajat Celciusnya 45 derajat Celcius, sampai banyak mereka yang meninggal dunia. Dalam bulan Juli dinyatakan ada 1.300 orang yang meninggal dunia. Ketika mereka mudik, saudara kita pulang kampung, bukankah banyak mereka yang meninggal dunia? Mereka naik pesawat, bukankah diingatkan banyak juga mereka yang meninggal dunia? Gelombang tsunami beberapa tahun yang lalu pun diingatkan banyak mereka yang meninggal dunia. Kita diingatkan oleh Allah, hidup di dunia ini cuma sebentar. Kita tidak yakin juga Allah yang menciptakan kita, apakah kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang tahun akan datang. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan Allah masih izinkan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan dinyatakan agar kita bertakwa. Apa amal orang-orang yang bertakwa? Bisa kita cek di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 134 yang Allah tegaskan, maka segeralah kita menuju ampunan Allah. Yang kalau kita menuju ampunan Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
disiapkan untuk kita, yaitu surga untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bukankah tujuan berpuasa adalah agar kita meningkat takwa kita? Takwa ternyata ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Imran tersebut. Ada 3 yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita tingkatkan amal kebaikan setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai bulan Ramadan tahun depan. Harapannya apa diantaranya? Amalan. Bukan hanya senantiasa bersyukur kepada Allah, bukan hanya kita rajin berjamaah. Berjamaah tidak hanya di bulan Ramadan, tapi harapannya adalah berjamaah setelah bulan Ramadan kita tingkatkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ternyata bukan hanya baca Quran di bulan Ramadan saja kita tingkatkan. Karena kalau kita baca Quran selain bulan Ramadan, setiap hari kita baca Quran di rumah kita, Rasul menjelaskan maka rumah kita bercahaya. Wajah kita semuanya insya Allah bercahaya. Kita yang membaca Quran akan mendapatkan pertolongan dari Allah, karena kita baca Al-Quran saat kita meninggal dunia. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kita Al-Quran karena nanti akan memberikan syafaat. Ternyata ada pelajaran juga yang Allah telah tegaskan, alladzina yunfikuna bisarra'i wad-dharra. Ternyata amalannya kalau kita bisa meningkat takwa kita, jangan lupa infak atau sedekah. Sedekah tidak hanya di bulan Ramadan. Walaupun sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ayyu a'mal afdal fi Ramadan? Pekerjaan apa yang paling baik, yang paling bagus dikerjakan di bulan Ramadan? Rasul menjawab, as-shadaqah fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Tapi ingat, bersedekah tidak hanya di bulan Ramadan, masih ada di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Syawal, mumpung kita Idul Fitri, kembali kepada kesucian, karena kita telah menyucikan jiwa kita dengan senantiasa menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah inilah yang menyebabkan kita menjadi suci jiwa kita, zakatun nafs. Bahkan organ tubuh kita sehat karena kita berpuasa. Profesor Muhammad Ad-Dawahiri dari Mesir pun beliau menegaskan, orang yang berpuasa maka darah putihnya akan meningkat. Ketika darah putih meningkat berarti kekebalan tubuhnya semakin meningkat. Sel-sel regenerasi sel-sel baru itu akan meningkat. Bahkan penelitian di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ada yang sangat mengagumkan. Tahun 2013 atau tahun 2014 dilakukan penelitian terhadap karyawan dan karyawati yang mereka puasanya full 1 bulan lamanya di bulan Ramadan. Ternyata diuji cek asam urat, kolesterol, darah dan seterusnya sampai lengkap. Ternyata alhamdulillah kesimpulannya orang yang berpuasa negatif dari penyakit. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat, termasuk dalam berinfak. Alladzina yunfikuna bisarra'i wad-dharra. Mereka yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya, maupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan kere. Allah menegaskan, kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang berhasil, rezeki yang luar biasa, yang berkah, bukan hanya rajin kita bersedekah, tapi jangan lupa sholat duha. Makanya ada yang perlu kita renungkan. Kita bisa belajar dengan sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Beliau menyedekahkan
50% dari kekayaannya untuk bersedekah untuk dalam ajaran Islam. Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang sahabat Rasul, khalifah yang pertama, menyedekahkan kekayaannya 100% untuk umat Islam. Bahkan sahabat Abdurrahman bin Auf bersedekah sampai 40.000 dinar sampai 50.000 dinar. Berapa kalau kita rupiahkan? Ternyata 1 dinar kurang lebih 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Kalau 1 gram emas kita hitung sederhananya adalah 500.000 rupiah. Berarti 1 dinar 500 dikali 4,25 gram emas, kalau dirupiahkan kurang lebih 2.125.000 rupiah. Kalau kita kalikan waktu itu, sahabat Abdurrahman bin Auf sedekah 40.000 dinar, kurang lebih bersedekah kurang lebih 85 miliar, Masya Allah. Sampai 50.000 dinar kalau dihitung kurang lebih 106 miliar. Sahabat Rasulullah itu dia tidak sayang-sayang. Apalagi ini masjid kita, Masjid Darul Muallimin, sedang membutuhkan dana yang banyak. Insya Allah walaupun kita meninggal dunia, akan mengalir sedekah kita, akan mengalir kepada kita semuanya. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas, di antaranya sedekah jariyah. Dengan sedekah jariyah insya Allah rezeki kita akan berkah. Bahkan Allah menegaskan dalam surah Al-Lail, yang awalnya urusan kita sulit menjadi mudah, yang awalnya rezeki kita seret menjadi mudah. Inilah janji Allah. Allah tidak akan ingkar janji. Oleh karenanya yuk bersama-sama saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan sedekah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di bulan Ramadan, setelahnya pun kita tingkatkan. Yang kedua, dalam Al-Qur'an dinyatakan wal kadhiminal ghaib, agar kita bertakwa kepada Allah, jangan lupa menjaga emosi. Bukankah saat kita di bulan Ramadan menjaga emosi, yang awalnya boleh jadi kita mengendarai mobil, mengendarai motor, tiba-tiba di depan ada yang nyalip. Kalau bulan biasa kita marah, tapi pas Ramadan kita bilang saya sedang berpuasa. Maka semestinya menjaga emosi jangan hanya di bulan Ramadan saja, tapi setelah di bulan Ramadan pun ditingkatkan. Harapannya lumuri lisan kita dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lisan kita lumuri dengan zikir kepada Allah, maka yang keluar yaitu asma Allah. Saat kita kaget, pasti kita katakan Allahu Akbar, astagfirullah, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Yang ketiga, harapannya kita tingkatkan bukan hanya infak, menjaga emosi. Yang ketiga, wal'afina aninnas, memaafkan orang lain. Walaupun dia memiliki kesalahan kepada kita, tidak minta maaf, sudah kita maafkan. Karena kenapa? Allah senang kepada orang yang melakukan amal kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang melakukan amal kebaikan, di antaranya maaf. Kita bisa belajar dengan ketupat. Ketupat itu kalau dalam bahasa Jawa itu sering disingkat kupat. Kepanjangannya ngaku lepat, ngaku bersalah. Harapannya kita maafkan teman-teman kita, saudara kita, handai tolan kita. Walaupun ingat bahwa kita memang sulit memaafkannya, tapi kita berupaya di bulan yang mulia, di bulan Syawal. Sekali lagi atas nama pribadi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa belajar dengan ketupat. Ketupat itu lengket, simbolnya kita jalin yuk bersatuan dan kesatuan. Seperti halnya kita sholat dengan berjamaah, kita tidak ego. Kita lihat setelah kita sholat ada simbol salam, assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullah. Walaupun sholat sifatnya ibadah, tapi pelajarannya salam itu memberikan kedamaian. Salam memberikan ketenangan, ketentraman. Harapannya hadirnya kita di tengah masyarakat bukan memberikan malapetaka, tapi memberikan manfaat, memberikan kedamaian. Kalau ada rezeki jangan sayang-sayang kita keluarkan. Rasul menyatakan khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Yakinlah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saat kita melakukan amal kebaikan bukan untuk orang lain. Kalau kita pernah lihat senjata Australia yang namanya bumerang, hurufnya L, kalau dilempar sampai puluhan meter, sampai 30 meter, maka dia akan kembali lagi kepada orang yang melempar. Demikian halnya orang yang melakukan amal kebaikan bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Kalau sederhananya, umpamanya kita bersedekah, biasanya boleh jadi 5.000, 10.000. Yuk sekali-sekali kita sedekah kepada orang yang miskin. Para pengemis misalkan 50.000 rupiah. Ternyata saat kita memberikan, yang pertama kali tersenyum adalah bukan pengemis, tapi kita sendiri yang tersenyum. Kita merasakan alhamdulillah, kehadiran saya bisa bermanfaat terhadap pengemis. Bahkan kita bisa doakan, insya Allah rezeki kita akan bertambah. Semoga sekali lagi di Idul Fitri ini, yuk bersama-sama kita tingkatkan amal kebaikan kita. Jangan hanya di bulan Ramadan, walaupun mu'minan, jadilah kita orang-orang yang beriman, yang semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan mata kita, biasanya mata kita senantiasa memandang. Saat kita berdoa, marilah bersama-sama mata kita tutup, yang lebih cenderung mata hati kita buka, agar apa yang kita inginkan Allah kabul hajat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafi'al himmati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang, yang kasih sayangmu tidak pernah terbilang. Ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ya Allah, ya Allah, ampunilah
Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang mereka sudah meninggal dunia ya Allah, yang kami tidak bisa berjumpa lagi dengan mereka ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Berikanlah mereka sehat walafiat ya Allah. Mudahkanlah mereka rizki yang banyak ya Allah, agar mereka kuat ibadah kepadamu ya Rahman. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang banyak, rizki yang berkah, rizki yang halal dan yang thayyibah ya Allah, agar kami bisa menafkahi keluarga kami dengan rizki yang halal ya Allah, agar kami memiliki semua keturunan-keturunan anak-anak yang saleh dan yang salehah ya Allah, agar kami bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Izinkanlah ya Allah, agar kami yang hadir di masjid yang mulia ini ya Allah bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah, bisa memberangkatkan anak-anak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, ibu bapak kami mereka yang masih hidup ya Allah. Biidznillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, di hari fitri ini ya Allah, di hari lebaran ini ya Allah, kuatkanlah iman Islam kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ighfir lana dzunubana ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kami ya Allah, hati-hati kami ya Allah, untuk bisa memberikan maaf kepada saudara-saudara kami ya Allah, meskipun luar biasa kesalahannya kepada kami ya Rahman. Ya Allah, jadikanlah kami manusia-manusia yang bermanfaat ya Allah, baik untuk keluarga kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah. Jauhkanlah masyarakat kami ya Allah, kampung kami ini dari mara bahaya ya Allah. Kuatkanlah sekali lagi ya Allah iman Islam kami ya Allah, agar kami bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Barur Rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.